Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Bapak Ibu ikhwatal iman, a'azzani Allah wa iyyakum wa rahimani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat dan karunia-Nya. Salawat dan salam atas qudwah hasanah kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik Bapak dan Ibu, untuk tidak membuang waktu, kita langsung saja. Hari ini kita masuk pada poin yang ke-19. Lihat di buku antum masing-masing, halaman 347. Udah punya buku semuanya kan? Kok Ibu dari dulu masalahnya belum melulu? Oh, bisa belum? Gimana masalahnya? Ceritanya gimana kok belum? Ya? Oh, ada yang baru ikut maksudnya. Oh, itu masalah lo ya. Bukan masalah gua itu ya. Baik. Kita bahas tentang sujud. Ya, sekarang kita masuk kepada sujud. Kemarin sudah kita bahas mulai dari takbir sampai dengan ruku, kemudian i'tidal ya. Dan coba lihat pada penjelasan-penjelasan sebelumnya. Saya tidak perlu mengulangi lagi, ya antum bisa baca bukunya atau lihat rekamannya. Penjelasan saya pada pertemuan terakhir kemarin. Setelah kita masuk sujud, ya setelah Nabi i'tidal dan membacakan tasbih atau doa i'tidal, kemudian beliau sujud ke sujud yang pertama, karena sujud ada dua kali. Sujud pertama, kemudian duduk antara dua sujud, kemudian sujud yang kedua. Begitu sujud yang kedua, bangkit dari sujud yang kedua,
maka sempurnalah rakaat yang pertama. Terusnya, seterusnya, dan seterusnya sampai akhir. Baik, ya. Di sini penulis rahimahullahu ta'ala menjelaskan, ya, kemudian Nabi bertakbir dan turun untuk sujud. Ahyanan, kadang-kadang beliau mengangkat tangannya. Jadi kadang-kadang Nabi itu angkat tangan di semua perpindahan gerakan. Ya, ketika ruku, ketika i'tidal, ketika sujud, ketika bangun dari sujud, ketika sujud yang kedua, bangun ke sujud yang kedua, begitu juga berdiri ke rakaat yang kedua, beliau juga mengangkat tapi ahyanan, itu jarang sekali, tapi pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam bahasa Arab, ahyanan itu kadang-kadang, tidak sering. Jadi kalau misalnya Anda lihat, ada orang ketika bangun dari ruku, dari sujud, dia mengangkat tangan, kemudian dia sujud lagi mengangkat tangan, jangan menuduh dia membuat syariat baru. Tetapi sesungguhnya itu ada pada perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaupun cuma sekali-sekali. Ya, dan hukumnya berlaku kecuali sudah dibatalkan. Kecuali hukum itu sudah mansuh, dihapus. Ya, ada yang nasikh, menghapus, mansuh, dihapus. Ya, untuk menentukan bahwa satu hadis itu mansuh, sudah dihapus, itu ada kaidah tertentu. Antum kalau belajar ilmu hadis kan, nggak usah ribet deh. Ya, belajar hadis tentang salat aja nggak hafal-hafal, kecuali untuk jawaban kan. Antum hafal karena ada hadiahnya kan. Kalau nggak ada hadiah juga nggak mungkin capek-capek hafal kan, jujur aja deh. Saya orangnya nggak suka basa-basi ya. Karena bahasa itu bisa dikeringkan, basi keracunan mampus loh. Baik. Ini berdasarkan hadis dari Malik Ibnu Al-Huwairis, ya. Radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Annahu wa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam rafa'a yadayhi fi salati idza raka'a wa idza rafa'a ra'sahu min ar-ruku'i wa idza sajada wa idza rafa'a ra'sahu min as-sujudi hatta yuhadiya bihima furu'a udhunayhi." Jadi seorang sahabat yang mulia Malik Ibnu Huwairis berkata bahwa saya melihat Rasulullah mengangkat tangannya ketika beliau ruku, ketika mengangkat kepalanya dari ruku, ketika beliau sujud, ketika beliau mengangkat kepalanya dari sujud, ketika beliau sujud lagi, dan seterusnya. Jadi sekali lagi dibolehkan, tetapi tidak sunnah termasuk didawamkan. Didawamkan artinya dipatenkan. Adapun sekali-sekali saja boleh, ya, bahkan itu termasuk sunnah. Supaya kita tidak meninggalkan semua sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, sekarang kita masuk ke tata cara sujud yang benar. Di sini penulis rahimahullahu ta'ala, semoga Allah merahmati beliau, ya, ada 12 hal atau ada 12 poin yang harus diperhatikan berkaitan dengan sujud. Yang pertama, sujud dengan mendahulukan kedua tangan sebelum lutut. Jadi pertama apa? Mendahulukan tangan sebelum lutut. Berdasarkan hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, innahu kana yad'u yadayhi qabla rukbatayhi wa qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaf'alu dzalik. Ya. Bahwa Ibnu Umar itu adalah putranya Umar bin Khattab radhiyallahu an. Di antara semua sahabat yang 100% mengikuti sunnah itu beliau, sampai nyisir rambut aja meniru Nabi. Sampai cara berpakaian pun mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada satu sunnah kecuali beliau kerjakan. Beda sama antum. Dikasih tahu sunnahnya, tapi masa sih melengking kayak setan bunting infeksi.
Ya, beliau ya ketika sujud beliau meletakkan kedua tangannya sebelum lututnya. Ya, kemudian berkata, kana Rasulullah SAW yaf'alu dzalik. Ya, saya melihat Rasulullah melakukan hal itu. Jadi ini bukan karangan Abdullah bin Umar, tetapi dia melakukannya berdasarkan apa yang dilihat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan para sahabat bukan kayak ke Indonesia tukang bohong, suka ngarang-ngarang cerita, enggak. Para sahabat adalah orang yang amanah. Karena Allah katakan di Quran surat 2 Al-Baqarah 143. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan. Dan sungguh kami jadikan kalian umat Muhammad, para sahabat, ummatan wasatan, umat yang adil, umat yang jujur. Makanya Allah tidak pilih antum jadi sahabat, satu hafalannya cetek, yang kedua amanahnya kurang. Saya bayangkan kalau dulu saya dan antum jadi sahabat, Islam gak sampai ke Indonesia, udah disunat di tengah jalan, udah diganti-ganti itu syariat. Paham? Dan para sahabat adalah orang yang udul, orang yang adil, orang yang amanah, tidak membuat berita-berita bohong. Jadi Abdullah bin Umar melakukan sesuatu yang dia lihat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau meletakkan kedua tangannya terlebih dahulu sebelum kedua lututnya. Jadi meletakkan kedua tangannya lebih dahulu sebelum lututnya. Kemudian berkata, demikianlah Nabi melakukan hal itu. Beliau menginformasikan bahwa apa yang saya lakukan ini adalah hasil penglihatan saya. Karena kata Nabi, sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Maka Umar melihat Nabi seperti itu, beliau pun melakukannya dan mencontohkannya kepada kita dan meriwayatkan kepada kita, dan rekaman itu tercatat sampai hari ini. Begitu juga perbuatan Ibnu Umar diperkuat oleh hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ya, di mana dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza sajada ahadukum fala yabruk kama yabrukul ba'ir." Jika kalian sujud, maka janganlah kalian duduk atau sujud seperti unta. Unta itu kan lututnya lebih dulu kalau nekuk, ya. Ya. Maka kata beliau apa? Wal yad'u yadayhi qabla rukbatayhi. Jadi meletakkan kedua tangannya lebih dahulu sebelum kedua lututnya. Jadi bisa dibayangin nggak, Bu? Bisa ya, kalau saya contoh, saya lagi malas berdiri juga. Ya, tapi kalau mau dicontohin boleh sih. Dicontohin ya. Nah. Jadi begini kalau ibu sujud, ya. Jadi ini ya. Jadi ini tangannya kan lurus. Kemarin ada yang nanya, ketika dia tidak, posisi tangannya begini atau begini. Dan saya jawab, tidak ada riwayat menerangkan di mana posisi tangan Nabi ketika i'tidal. Maka hanya dua kemungkinan saja. Tidak mungkin kemungkinan ketiga. Pertama, dibiarkan menjulur sebagai kebiasaan umum. Yang kedua, atau kembali sebagaimana kebiasaan pertama kali. Hanya dua kemungkinan. Kan Nabi melarang sholatnya begini kan. Ya nggak mungkin Anda sholatnya di situ begini. Nggak mungkin ya. Ya, atau nggak mungkin begini juga kan, kayak upacara 17-an di IKN kan. Yang nggak jadi kan. Paham ya? Jadi hanya dua kemungkinan. Maka terserah, tidak apa-apa. Boleh dengan ini atau boleh meletakkan seperti sedia kala tadi. Ya, karena sedia memakan tidak artinya kembali kepada posisi awal. Ya, sehingga boleh dua. Karena hanya dua kemungkinan itu saja.
Tidak ada kemungkinan yang ketiga. Jelas? Nah, kemudian taruhlah misalnya ibu begini atau begini. Kemudian ketika sujud perhatikan tangan dulu diletakkan, kemudian baru lutut. Berdasarkan hadis tadi. Ya, tadi Abu Hurairah mengatakan jangan kayak unta. Unta itu kan gini. Paham? Maka letakkan tangan lebih dahulu dari lututnya. Ya. Juga hadis yang lain dari juga Ibnu Umar yang dirafakkan distandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, innal yadaini asjudani kama yasjudul wajh. Dua tangan itu sujud sebagaimana wajah sujud. Artinya diletakkan di atas lantai. Ya, seperti wajah diletakkan di atas lantai. Fa idza wada'a ahadukum wajahu falyadha yadayhi. Jika dia mengangkat wajahnya dari tempat sujud, maka hendaklah dia mengangkat kedua tangannya pula. Wa idza rafa'ahu falyarfa'huma. Dan jika dia hendak mengangkat, ya, pada kedua tangannya juga. Jadi poin pertama jelas tidak? Jadi berdasarkan hadis-hadis ini, bagaimana kalau saya biasa meletakkan lutut dulu? Gak masalah, gak membatalkan sholat. Tetapi sebagaimana yang dijelaskan oleh hadis, yang lebih utama adalah meletakkan tangan lebih dahulu dari lutut. Ada seorang ajengan ngomong ke saya gini, Pak Salim, hati-hati sekarang gelap ada Wahabi. Saya tanya, Wahabi itu binatang naon atuh Pak? Itu dia pokoknya dibilang ciri-cirinya apa Pak? Saya tanya supaya saya waspada. Pertama berjenggot, kedua cingkrang, ketiga gerak-gerak tangan, keempat kalau sujud tangan duluan baru lutut. Terus saya jelaskan hadisnya dan naunan atau kalau saya teh Wahabi, karena ternyata Wahabi sesuai hadis. Saya tanya, kalau bapak teh mana duluan, lutut duluan atau emang dari dulu juga begitu? Saya bilang bapak itu ibadah mengikuti dari dulu apa dari Nabi? Ya dari dulu atuh. Ya dari dulu teh dari saha, saya tanya. Ya dari dulu ajengan yang ngajar gitu. Oh jadi Nabi bapak beda sama nabinya Wahabi ya. Ya, jadi bapak ikut agama karuhunnya. Ya. Jadi ini namanya Kion, Kiai Oon saya bilang. Ya. Namanya Kion Kiai Oon. Fanatik buta yang tidak memiliki dasar syariat, bahkan menentang syariat Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, bertopang dengan kedua telapak tangan dan membentangkan keduanya sebagaimana riwayat dari Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yasjudu ala aliyata kaffaihi. Nabi sujud dengan kedua telapak tangannya, ditekan, menekan di atas permukaan lantai. Ya, tahu kan? Menekan kan? Paham nggak? Ya, jadi itu nggak usah dicontohin. Ya, antum lumayan cerdas, cuman otak jarang dipakai aja sih. Kelihatan ibu-ibu ini cerdas, cuman jarang diasah. Makanya lama-lama tumpul. Karena ditimpuk dengan TBC, tomat bawang cabai. Gitu, ngerepet ngurusin anak orang. Resek lagi anak orang. Dewa anak orang bukan? Resek lagi. Ya. Suami ibu anak orang bukan? Nyebelin gak? Nyebelin banget. Ya. Ya. Ya dicontohin kan sama saja. Jadi coba lihat tangannya tuh, ya. Jadi ya
kemudian diregangkan kedua tangannya ya. Jadi tangannya diregangkan seperti ini. Ya. Jangan suruh saya contohin pusing lama-lama. Karena turun naik. Ya, baik. Sekarang yang kedua, yang ketiga ya. Baik, udah tadi yang kedua, udah. Ya, yang ketiga, merapatkan jari jemari tangannya dan menghadapkan ke arah kiblat berdasarkan hadis Wa'il bin Hujr radhiyallahu anhu. Dia berkata, anna Nabiya SAW kana idza sajada dhamma asabi'ahu. Adalah Nabi kalau beliau sujud, beliau merapatkan kedua tangannya. Ya, jadi jangan tangan direnggangin jari-jarinya, tapi dirapatkan seperti ini. Apalagi baru habis skincare kan, habis pedikur manikur kayaknya bagus kalau dirapatin kan. Ya, saya juga seperti ibu-ibu, setiap 2 minggu pedikur manikur juga. Ya, jadi saya ustadz yang fashionable saya. Ibu lihat baju-baju saya selalu bagus-bagus kan? Baik, jelas ya. Jadi waktu sujud, jari-jari itu jangan direnggangkan tapi dirapatkan. Ya, diletakkan di atas tangan menekan dan posisi jari-jarinya itu dirapatkan sebagaimana hadis ya Wa'il bin Hujr tadi. Ya, dikatakan ya anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza sajada dhamma asabi'ahu. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam jika beliau sujud maka beliau merapatkan jari-jari. Andaikan Anda merenggangkan tidak membatalkan salat. Karena ini bukan rukun dan bukan wajib salat. Udah ingat perbedaan rukun, wajib dan syarat bukan? Dan sunnah ya udah saya jelaskan di awal ya. Jadi sah salatnya tapi tidak sempurna. Ya, dan kita selalu mengatakan bahwa ketika ibadah motivasinya ahsanu amala. Yang paling baik amalnya. Yang paling baik tentu yang bersesuaian dengan petunjuk Rasulullah. Sebab apa kata Nabi? Fa inna asdaqal hadits kitabullah. Sebenar-benarnya perkataan adalah Al-Quran. Wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu kalau bepergian gak tahu tempat, butuh guide nggak? Biasa ibu-ibu pengen persis seperti yang ditunjukin guide nggak? Begitu juga dalam beragama. Nabi itu guidance buat kita. Yang Allah katakan di Quran, wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Sungguh Muhammad, engkau benar-benar memberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Walaupun sunnah, tapi itu petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau orang tanya, itu kan sunnah aja, kenapa kamu repot sih? Ibu kalau ngomong kan gak ini itu sih. Betul ya? Saya ini punya cacat bawaan, niru orang persis loh. Jadi ibu kalau depan saya jangan berulah ya. Jawabnya sederhana saja. Jawabannya apa? Manusia itu aneh. Yang ditokan Nabi jawab itu kan sunnah aja, kenapa repot? Nanti yang gak sunnah kan baik, apa salahnya sih? Yang jelas tertolak kan baik, apa salahnya sih? Kata Nabi, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa beramal dengan sebuah amalan yang tidak kami contohkan, tidak kami perintahkan, tertolak. Udah jelas tertolak, tapi ngotot. Kan baik, apa salahnya sih? Apa kata iblis? Lanjutkan bersama kita bisa go to hell. Nanti kalau ada sunnahnya, ada petunjuknya, kan sunnah aja nggak wajib juga kali.
Apa kata iblis? Itu pertama. Yang kedua apa? Menghidupkan sunnah itu termasuk jalan meraih kecintaan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jadi walaupun sunnah kerjakan. Sebab kata Allah di Quran surat 3 Al-Imran ayat 31, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhabbibukumullah. Dengan mengikuti sunnah Nabi kita akan dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua apa? Diampuni Allah. Dosa kita banyak. Maka ikutilah sunnah Nabi, yaghfir lakum dzunubakum. Maka dia Allah mengampuni dosa kalian. Maka setiap ada kesempatan untuk diampuni dosa, lakukan. Termasuk mengikuti sunnah-sunnah beliau. Ittiba di atas sunnah beliau, salah satu sebab dosa kita diampuni. Wa yaghfir lakum dzunubakum. Tadi surat 3 Al-Imran ayat 31 tadi. Dan dia Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Yang ketiga apa? Tidak tertolak di haudnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab orang yang tidak bisa minum haudnya Nabi, maka dia pasti masuk neraka dulu. Adapun yang minum haudnya Nabi, insya Allah dia tidak perlu masuk ke neraka dulu. Karena itu udah pasti calon penghuni surga dari umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan orang yang terusir dari haud beliau adalah orang yang menyelisihi sunnah beliau. Dan salah satu sebab kenapa datang banyak bencana di negeri ini. Jangan tanya pada rumput yang bergoyang, bego. Kawan coba dengar apa jawabnya ketika ia kutanya. Mengapa terjadi bencana di tanah ini? Mungkinkah Allah mulai enggan bersahabat dengan kita? Ataukah Tuhan mulai bosan melihat tingkah manusia yang bangga dengan salah dan dosa? Coba kita bertanya pada rumput yang bergoyang. Apa kata rumput? Dasar bangsa bego lo. Lo yang bikin dosa gue ditanya. Salah satu sebab musibah sering datang itu karena kita menyelisih Nabi kita. Surat 24, surat An-Nur ayat 63. Di kalimat yang kedua. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُوا عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Hendaklah orang yang menyalahi perintah Rasul itu terkena fitnah dan terkena azab yang besar. Dan salah satu menjauhi azab adalah dengan menghidupkan jangan menyelisihi beliau. Walaupun perkara-perkara sunnah sekalipun. Jadi walaupun sunnah, tapi dia adalah sunnah Nabi. Katanya ahlus sunnah, kok nggak ikut sunnah Nabi? Itu bukan ahlus sunnah wal jamaah, tapi ahlus sunnah wal jumu'ah namanya. Jelas ya? Jadi walaupun seseorang tidak merapatkan jari-jarinya, tidak membatalkan sholatnya, tetapi itu menyelisihi sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang keempat, ya, ibu lihat lagi di halaman masih 350, masih hadits dari Bara bin Azib radhiyallahu an, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza raka'a basata zahrahu. Nabi itu ruku, beliau meratakan punggungnya. Wa idza sajada wajjaha asabi'ahu qabla al-qiblah. Ya, qibla al-qiblah. Dan jika beliau sujud, beliau mengerahkan jari jemari beliau menghadap arah kiblat. Makanya kalau sujud tangan jangan dimiringin ke kiri dan ke kanan. Tapi lurus ke arah kiblat. Ya. Jadi Nabi itu kalau ruku, lurutnya punggung sampai ada riwayat, kalau Anda letakkan gelas isi air penuh, airnya nggak tumpah. Saking lurutnya punggung Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan jika beliau sujud, jari-jari beliau menekan, tidak merenggangkannya, tapi merapatkannya dan meluruskannya menghadap kiblat. Jadi jari-jarinya jangan ke kiri dan ke kanan. Kan ada yang gini kan, ke kaki bebek kan, ya.
tapi dia ke depan begini, lurus ke arah kiblat. Jadi ditekan, kemudian dirapatkan dan lurus menghadap kiblat ketika sujud tangan itu. Ya, keempat, meletakkan telapak tangan sejajar dengan kedua bahu dan boleh juga meletakkannya dengan kedua telinga. Jadi perhatikan, ketika tangan diletakkan di lantai, tidak boleh melebihi telinga. Ya, tidak boleh melebihi telinga. Paling depan itu sejajar dengan telinga. Paling belakang sejajar dengan bahu. Tidak boleh di belakang bahu, tidak boleh di depan telinga. Kan ada orang sujudnya begini nih. Coba lihat. Kayak monyet lapar. Pernah lihat monyet lapar enggak? Ya keragunan. Ya, jadi tangannya begini. Ada enggak? Enggak boleh. Ini salah. Ya, ada yang sujudnya begini. Kayak monyet bunting mau melahirkan. Enggak boleh. Jadi tangannya di bawah. Jadi paling belakang sejajar dengan lutut. Dan paling depan sejajar dengan telinga. Tapi paling bagus kalau berada di antara kedua. Jadi gini Bu. Bisa dilihat ya? Ya, jangan begini ya. Jangan begini ya. Ini monyet mau melahirkan yang ini. Kalau ini monyet salah parah lalu meloncat mau minta makan. Jelas ya? Jadi paling depan sejajar dengan, maksudnya ujung jari depan sejajar dengan telinga. Paling belakang sejajar dengan bahu. Ya, bukan di lutut, tapi sejajar dengan bahunya. Ya, berdasarkan hadis ya Abu Humaid As-Sa'idi ya radhiyallahu anhu, dia berkata, "Anan Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza sajada amkana anfahu wajabhatahu fil ardi wa nahha yadahi an janbihi wada'a kaffaihi khadwa mankibaihi." Bahwasanya Nabi apabila sujud, beliau menekan ya hidung dan dahinya ke lantai. Karena 7 anggota sujud harus terkena lantai. Dahi dan hidung itu satu anggota. Kedua tangan, kedua lutut, dan kedua ujung telapak kaki. Ya, hadits Abbas karena sudah saya bacakan, kata Nabi, apabila Nabi diperintah sujud oleh Tuhannya untuk dengan 7 anggota tadi. Ya, jadi Nabi menekan hidungnya. Kan kemarin ada yang tanya, gimana kalau pakai kacamata? Nggak masalah, asal hidungnya menekan. Ya, kalau hidungnya pesek jangan pakai kacamata. Ya, bagi antum yang hidungnya pesek atau mancung ke dalam, jangan pakai kacamata. Ya, sebab kalau antum hidungnya pesek pakai kacamata lagi, tentu hidungnya tidak sampai ke lantai kan? Karena terhalang oleh kacamata. Ini namanya accent today mampus tumoro namanya. Ya, karena kemarin kita udah bahas, Nabi diperintah sujud di atas 7 anggota. Kata Nabi, wajah dan hidung itu satu anggota. Kedua telapak tangan, kedua lutut, udah berapa anggota tadi? 5 kan? Kan 1, 2, 3 kan? 4, 5, dan 2 ujung telapak kaki. Ya, ini 7 anggota yang harus terkena tanah ketika sujud menekan. Ya, summa sajada faja'ala kaffaihi bihidha'i udhnayhi. Kemudian dia sujud dan menjadikan kedua telapak tangannya sejajar dengan kedua telinganya. Jadi Ibu, ini telinga dan itu jaraknya nggak jauh loh ya. Jadi sujud, paling belakang tangan itu sejajar dengan bahu. Dan paling depan sejajar dengan telinga. Jangan melebihi itu, jangan di bawah itu.
Pertanyaannya, sah nggak kalau melebihi itu? Tidak sah salatnya. Tapi sah salatnya. Akan tetapi tidak sempurna. Ibu sudah ngikutin sunnah saja belum sempurna, gimana tidak mengikuti sunnah? Ibu kalau ikut olimpiade, balet umpamanya, ini mantan balet nih ya. Ibu mantan balerina kelihatan ya. Orang pengen tampil sempurna enggak? Tidak ingin cacat satupun penampilannya kan? Itu urusan dunia. Kenapa urusan ibadah kita tidak demikian? Ya, tentu ibadah kita telah terpacu dengan kalimat Allah, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Yang paling bagus amalnya. Dan yang paling bagus adalah apa yang dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada yang paling sempurna melebihi beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukankah Anda ingin mencontoh idolamu? Betul? Dan idola ibu siapa? Jupe, DP, Inul, atau siapa? Ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dalam segala hal, urusan dunia pun urusan agama. Dan kata Nabi, sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Sebagian ulama Syafi'iyah mengatakan kalau tidak demikian tidak sah salatnya. Baik. Ya. Ada riwayat yang lain lagi. Yang kelima, menekan dan menempel hidung dan dahi pada tanah atau tempat sujud, sebagaimana hadis dari Humaid As-Sa'di, ya, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza sajada amkana anfahu wajabhatahu. Nabi itu kalau sujud, beliau menekan dahi dan hidungnya di atas lantai tempat sujudnya. Ditekan, Bu. Ya, nanti lama-lama hitam biasa aja. Ya, hitam itu ada dua. Yang namanya terjadi gesekan, kulit lama-lama juga akan hitam kan? Gak apa-apa, nanti pakai skincare lagi lah insya Allah. Ya. Tapi yang kelima apa? Hidung dan dahi harus ditekan di atas lantai atau tempat sujud. Gitu. Itu yang kelima. Ya. Kemudian perhatikan catatan penting dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, Nabi berkata, la salata liman la yusiba anfahu minal ard wa ma yusibu jabain. Tidak ada salat, berarti bermakna tidak sempurna salatnya, bisa bermakna batal salatnya. Tidak sah salatnya orang yang hidungnya tidak ditempelkan pada tanah sebagaimana ditempelkannya dahi. Kata Nabi, tidak ada salat, bisa memiliki dua makna. Tidak sah salatnya atau tidak sempurna salat. Bagi orang yang salat tapi tidak menempelkan hidungnya dan dahinya di atas tempat sujud. Di atas lantai tempat dia sujud. Ya. Begitu juga yang keenam, menekankan kedua lutut dan bagian depan dari telapak kaki di tanah sebagaimana hadis dari masih perawi yang sama. Fa idza sajada amkanal arda bikaffaihi wa rukbatayhi wa suduri qadamaihi tsumma ma'anna sajidan. Jika beliau sujud, maka beliau sallallahu alaihi wasallam menekankan kedua telapak tangannya, kedua lututnya dan kedua depan telapak kakinya ke tanah. Kemudian bersujud dengan tuma'aninah. Jadi bisa dibayangin gak, Bu? Jadi wajah ini hidung satu anggota dari 7 anggota tadi. Kedua telapak tangan. Telapak tangan kenapa tadi? Harus menekan lantai. Tidak boleh terenggang, tapi dirapatkan. Ya, tidak melebihi telinga. Tidak kurang dari, tidak di bawah bahu. Ya, supaya aman di antara keduanya. Ya, paling aman di antara bahu dan telinga.
Ya, jelas. Kemudian ujung jarinya menekan, jangan ngambang, Bu. Siapa tahu ibu tadi ada penikur bagian kaki kan. Bisa dilihat nggak? Jadi jangan gini, Bu. Ya, atau gini, bukan gini ya, lihat ditekuk. Ya, jadi jarinya ditekuk seperti ini. Nah, saya membelakangi ibu karena contohin ya. Jadi seperti ini, kakinya, ujung kakinya menekan. Jangan begini ya. Apalagi begini. Alasannya apa? Nanti kuteknya rusak. Bisa dilihat tadi ya. Jadi ujung jari itu juga ditekan ya. Jadi agak nekuk. Tahu nekuk enggak? Ya, tidak boleh di atas apalagi ngambang. Tidak boleh ngambang atau di atas ya. Tapi hendaklah dia menekan. Kalau menekan ya nekuk bukan? Kalau Anda menekan kaki ujung jari antum pasti nekuk enggak? Pasti agak menekuk ya. Nah, seperti itulah salatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tidak sekedar diambangin, apalagi dilayangin ya, melayang di atas enggak. Itu namanya kuntilanak habis beranak namanya. Ya, jadi dia tidak ngambang, dia juga tidak melayang, tapi dia menekan, berarti agak nekuk kedua ujung jari-jarinya tadi, seluruh ujung jarinya, 5 jarinya harus menekuk dan menekan. Ya kecuali kondisi fisik yang mungkin cacat. Boleh jadi ada orang yang jari kelingkingnya pendek kan, sehingga tidak bisa sampai menyentuh tanah, maka tentu tidak dimaafkan. Tetapi ketika jari-jari kita normal, maka tidak mungkin 5-5-nya tidak menyentuh tanah. Ya, ada orang yang kelingkingnya pendek kan, kalau ditekan pun tidak akan sampai tanah, tentu dimaafkan. Karena Allah tidak mungkin la yukallifullahu nafsan illa usaha. Tidak mungkin Allah membuat orang di luar kemampuannya. Bahkan indangnya dimaafkan karena tidak ada kesengajaan. Yang tidak dimaafkan yang sengaja tidak melakukannya. Paham? Maka harus ditekan. Yang ketujuh apa? Menghadapkan punggung kedua kaki dan ujung-ujung jari ke arah kiblat. Sebagaimana hadis dari Abu Humaid tadi. Jadi, ibu tahu ini kaki kita kan? Ini kaki kan? Jadi dia menghadap ke arah kiblat. Ya, kiblatnya kemana dia menghadap ke sana. Begitu juga. Berarti kaki bisa nekuk enggak? Berarti jari kanan jari menghadap ke kiblat mesti menekuk bukan? Kalau dia tidak menekuk maka dia tidak menghadap ke kiblat. Sangat besar kemungkinannya untuk bisa menghadap kiblat ditekuk sehingga ujung-ujung jarinya menghadap ke kiblat. Berdasarkan hadis dari Humaid As-Sa'idi tadi. Fa idza sajada wada'a yadayhi ghaira ya muqtarish. Jika sujud beliau meletakkan tangannya dengan tidak menghamparkannya dan tidak mengepalkan keduanya. Dan beliau menghadapkan bagian depan kedua telapak kakinya dan ujung-ujung jarinya ke arah kiblat. Coba lihat Bu, kalau ujung-ujung jari ke kiblat kan nggak bisa dong digini lurus kan? Berarti masih ditekuk bukan? Kalau ditekuk maka dia pasti menghadap ke arah kiblat. Ya, jadi mesti ditekan gini. Ini kan gini. Dia itu kalau gini, kalau lurus kan tidak menghadap kiblat kan, menekan ke bawah. Bisa dilihat kan? Kalau ini kiblat. Kalau ibu begini menghadap ke kiblat kan, jari-jarinya. Nah, maka ibu mesti begini. Kalau ibu menekuk begini, berarti ujung-ujung jarinya menghadap ke arah kiblat. Ngajar gini capek juga bolak-balik ya. Karena saya bukan guru senam masalah. Saya ini lagi ngajar guru fikih sholat, bukan guru senam atau tangkung ya. Ya, baik.
Ya. Kemudian yang kedelapan, menegakkan telapak kaki dan merapatkan kedua tumit. Jadi tidak boleh renggang, tapi dia merapat kedua kaki itu. Ya, kedua tumit dirapatkan. Berdasarkan hadits Aisyah radhiyallahu anha, faqadtu Rasulullah SAW lailatan minal firash. Pada satu malam aku pernah kehilangan Rasulullah SAW dari tempat tidurku. Aisyah itu wanita cerdas tapi pecemburu. Kalau bangun Rasulullah nggak ada, dia raba-raba kemana nih beliau. Karena beliau punya istri lain selain Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Ya, jadi wanita yang cerdas dia condong cemburu memang. Kalau ibu-ibu nggak cemburu, nggak cerdas-cerdas amat soalnya. Ya. Fatamastuhu fawaqa'at yadai ala batni qadamai. Kata beliau, ya, maka aku mencari beliau dengan meraba-raba, lalu tanganku mengenai perut kedua telapak kaki beliau. Ya, yang ada salatnya, kata beliau apa? Wahuma mansubatani. Keduanya ditegakkan. Ya, telapak kaki beliau tegak tidak dibengkokin, hanya ditekuk tapi tidak dibengkokin. Jadi yang ditekuk ujung jarinya, tapi telapak kakinya tetap tegak ke atas. Ya. Kemudian kata Aisyah di riwayat yang lain, faqadtu mustaqbilan bi'atrafi asabi'ahu al-qiblah. Ya, ketika itu aku dapatnya sedang sujud dengan merapatkan kedua tumitnya dan menghadapkan ujung-ujung jarinya ke arah kiblat. Jadi kiblatnya begini. Jadi lihat tadi. Gini, rapat ya Bu, jangan gini ya. Ya. Tegak nggak telapak kakinya? Tegak kan? Tapi ditekuk dan dirapatkan seperti ini. Ya, kedua telapak kakinya itu dirapatkan. Kedua tumitnya dirapatkan. Yang kesembilan, melepaskan jari-jari kaki sehingga dapat menekuknya dan menghadap ke kiblat, sebagaimana hadis Abu Humaid As-Sa'idi tadi. Wa yaftahu asabi'ahu rijlaihi idza sajada wa yasjudu. Dan beliau menekuk jari-jari kedua kakinya apabila hendak sujud dan beliau pun sujud. Tahu ya, dilemaskan berarti gampang ditekuk ya. Sehingga kalau ditekuk maka otomatis jari-jari ujungnya menghadap ke arah kiblat. Kalau ibu nggak tekuk berarti menekan ke tanah. Kalau menekan di ujung jari, berarti ujung jari yang menghadap kiblat. Paham ya? Jadi kalau ibu ujung jarinya menekan ke lantai, tidak ditekuk, berarti jari-jarinya tidak menghadap kiblat. Sementara di sini dikatakan ujung-ujung jari beliau menghadap ke kiblat. Mungkin nggak ujung jari menekan kalau nggak ditekuk? Nggak mungkin kan? Maka yang hanya ditekuk sehingga ujung jarinya menghadap ke arah kiblat. Yang ke-10, ya, beliau sujud dengan 7 anggota badan yang udah saya jelaskan tadi. Ya, umirtu an asjuda wa fi riwayat umirna an tasjuda ala sab'ati a'zam. Bahwa kita diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sujud di atas 7 tulang belulang. Ya. Pertama ala jabhatin, ya. Kemudian wa asyara biyadihi ala anfih. Jadi beliau mengisyaratkan wajah, kemudian mengisyaratkan sampai ke hidung. Berarti dahi dan hidung itu termasuk satu tulang, satu anggota. Ya. Kemudian apa? Wal yadain. Ya, walati fil kafain. 2 tangan, 2 telapak tangan. Paham? 2 telapak
tangan. Wa rukbatain, kedua lutut. Udah berapa tadi? 1, 3, 5 ya? 2. 1 tambah 2 tambah 2 berapa? Antum kalau amal lama hitungnya, tapi kalau uang cepat. Ya karena ibu kan ibu matre memang. Ya. Maka tidak heran kalau anaknya namanya Ahmad, anak matre. Ya. Kemudian ya, wa atrafi al-qadamain. Begitu juga dengan kedua telapak kaki, ujung telapak kaki tadi, jari-jari tadi, termasuk maka 7 anggota yang wajib kita sujud di atasnya. Berapa anggota? Apa pertama apa? Dahi dan hidung. Yang kedua telapak tangan. Yang ketiga, yang keenam dan ketujuh, 2 ujung jari telapak kaki kita. Jadi menjadi 7 anggota dan itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ke-11, tidak menghamprakkan lengan dengan tidak menempelkannya pada tanah. Ya, seperti anjing. Jadi jangan sampai begini, Bu. Jadi tangannya direnggangin. Ini kalau sholat sendirian. Kalau berjamaah tidak boleh. Ya, kalau jamaah ibu renggangin gini kan nanti sapinya dijarah. Paham? Jadi jangan sampai ibu sholatnya kayak anjing. Atau kayak monyet. Itu namanya mamon, mama monyet. Ya, bapak namanya babon, bapak monyet. Jadi jangan sampai tangannya dihamparkan di atas lantai seperti binatang ya. Pernah lihat monyet kalau duduk gimana? Pernah lihat monyet nggak? Pernah ya? Pernah lihat anjing nggak? Kan kalau gini tangannya gini kan? Maka kita dilarang sholat seperti ini ketika sujud. Ya, tidak boleh seperti ini. Tapi seperti ini. Ya, tangannya tetap ke depan nih, perhatikan. Ya, tangannya lurus ke depan. Nih. Ya, bahkan ada perawi mengatakan saya kasihan kepada Nabi karena barengan sampai anak kami bisa lewat celah ketiak beliau. Kalau aku pendek-pendek jadi kucing aja gak bisa lewat. Karena Nabi orangnya ada besar dari kita ya. Jadi bisa lihat ruas ketiak beliau pasti lebih lebar ya. Sehingga kalau beliau buka sampai anak kambing yang kecil bisa lewat. Jadi laki-laki dan perempuan sama lebarnya. Kan kata Nabi sallu kama ra'aitumuni usalli. Lafaznya kan kalian semua. Karena kaidah usul fikih apa? Dalil umum tidak boleh dibatasi keumumannya kecuali ada dalil yang membatasi keumumannya. Sholatlah kalian awewe ke awo ke sama. Maka tidak boleh membatasi kemutlakan ada dalil khusus dan tidak ada dalil kata umur baik. Nabi mengajari kami para wanita sholat sebagaimana kaum laki-laki sholat. Ya, surah Sahabiyat bernama Ummu Rubai mengatakan apa? Nabi mengajarkan kami para wanita sahabiat sholat sebagaimana laki-laki sholat. Dalam kaidah agama apa? Dalil mutlak tidak boleh dibatasi kemutlakannya kecuali dengan dalil. Katakan sholatlah kalian mutlak, umum, laki-laki atau perempuan. Sebagaimana aku melihat Nabi sholat contohnya untuk laki-laki dan perempuan. Kalau ada mengatakan perempuan gerakannya begini, butuh dalil. Masa sih laki? Ada ustazah ngomong gini, kan Allah bilang laisa dzakaru kal untha. Tidak sama laki-laki dan perempuan. Itu dalilnya sahih. Surat 3 ayat 36 kan. Tapi penerapannya bukan berarti membedakan laki dalam sholat. Nah, ini kadang-kadang sesatnya ustaz karena membaca dalil tapi tidak paham kedudukan dalil. Jadi kaidahnya apa? Dalil mutlak tidak boleh dibatasi kemutlakannya dengan dalil. Kata Nabi sallu kama itu mutlak, kalian itu semua laki-laki dan perempuan. Kaidah agama apa? Hukum
hukum bagi laki-laki sama dengan hukum bagi perempuan, kecuali yang Allah khususkan untuk perempuan. Contoh, menutup aurat. Ya, laki-laki perempuan. Hanya saja perbedaannya seluruh tubuh wanita aurat. Kalau bapak-bapak seperti monyet gak apa-apa. Aurat bapak-bapak baina surah wa rukbah, antara lutut dan pusat. Jadi kalau bapak-bapak pakai celana saja cukup. Jadi ini namanya pembatasan kemutlakan dalil. Maka kata Nabi, sholatlah kalian berarti laki-laki dan perempuan umat beliau. Tetapi kalau ada mengatakan begini dan begitu, maka pengkhususan butuh dalil yang khusus. Untuk membatasi kemutlakannya butuh dalil yang membatasinya, bukan dengan interpretasi. Paham anak-anak? Kembali kata Nabi, iktadilu fis sujudi. Ya, pertengahanlah ketika sujud antara hampar dan mendekat kedua telapak lengan tangan. Ya, wala yanbasitu ahadukum zira'i ya intisatal qalb. Jangan kalian menghamparkan tangan kalian seperti anjing. Seperti apa? Seperti anjing. Pernah lihat anjing enggak? Dan anjing kalau duduk tangannya kan seperti itu kakinya ya. Sehingga kita kalau sholat kakinya dihamparkan di atas lantai, tangannya berarti sama dengan anjing. Maka kata Nabi tidak boleh kita melakukan hal itu. Kemudian yang ke-12, ya, mengangkat kedua lengan dari tanah atau lantai dan menjauhkannya dari lambung. Ya, berdasarkan hadis Abdullah bin Malik Ibnu Buhaina, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza sajada farraja baina yadayhi hatta nara ibtaihi. Nabi apabila sujud, beliau merenggangkan kedua tangannya hingga kami melihat bulu-bulu ketiak beliau. Maka Nabi merenggangkannya seperti ini. Bahkan di riwayat yang lain, ya seperti anak kambing yang berselewat di antara renggangan tangan beliau ketika sujud. Itu 12 poin yang berkaitan dengan sujud. Sampai di sini jelas? Jelas tidak, Bu? Jelas ya? Ingat waktu kita sampai 9:30 saja. Ya, ada saya juga mau pergi ke orang kawinan, makan gratis masalah. Ya, baik. Dari 12 poin tadi, ada yang kurang jelas nggak? Boleh ditanyakan. Ada yang bertanya lewat Zoom, Ustadz? Boleh? Boleh, silakan. Ustadz, kalau secara tidak sengaja 7 bagian yang terkena, yang wajib terkena lantai tadi tidak menyentuh, ternyata hanya 5 karena ujung kaki kadang-kadang 1 diangkat. Sholat tetap sah atau batal? Pertanyaannya, disengaja atau tidak disengaja? Kalau disengaja batal. Karena tidak terpenuhi rukun sujud. Rukun sujud itu sujud di atas 7 anggota tadi. Namanya rukun. Kalau 1 ketinggalan maka batal semua, udah kita jelasin. Tetapi kalau misalnya kakinya kecelakaan sehingga dia cacat tidak bisa terkena tanah, dimaafkan. Tetapi kalau sengaja tidak mau, itu namanya bandel namanya. Ya, itu kata anak Medan, sudah menumpang melotot kentut pula kau. Kurang ajar itu. Ya, tidak mau mematuhi syariat. Ya, adapun kalau tidak sengaja maka itu dimaafkan karena memang keadaan atau kondisi. Maka pertanyaan, tidak sengaja itu apa aspeknya, apa alasannya? Karena memang kondisi fisik yang tidak memungkinkan atau apa?
Ya, itu berarti kondisi fisik tidak memungkinkan kan? Mungkin sedang sakit atau semacamnya, dimaafkan. Ya, maka pertanyaannya, ketidaksengajaan itu karena apa? Ada faktor yang mendesak dia tidak mampu melakukannya atau tidak? Karena kata Allah, ittaqullaha mastata'tum. Surat 64 At-Taghabun ayat ke-16. Bertakwalah kepada Allah sesuai kemampuan. Maka ketidakmampuan karena apa? Disengaja atau tidak disengaja? Tidak disengaja karena faktor apa ketidaksengajaan itu? Ya, Islam itu bukan agama yang mudah, tapi bukan untuk dimudah-mudahi. Islam itu agama yang mudah. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Surah 2 Al-Baqarah 185. Allah menghendaki kemudahan. Allah tidak menghendaki kesulitan. Tapi bukan berarti kita mudah-mudahin sendiri. Mudah berdasarkan syariat, bukan mudah menurut perasaan kita. Itu kaidah. Paham ya? Kalau memang ada faktor ketidakmampuan karena gangguan fisik, maka dimaafkan. Tapi mampu, tapi tidak mau, maka tetap batal salat. Karena salah satu rukun sujud tidak terpenuhi. Kalau rukun sujud tidak terpenuhi, maka sujudnya tidak sah. Sujud rukun atau wajib? Sujud rukun atau wajib? Rukun. Kalau satu rukun tidak sah, maka tidak sahlah salatnya kalau tidak diulang. Jelas ya? Anggota tubuh itu harus menempel. Definisi menempel, bagaimana jika menempel tidak di area yang sama? Contoh, kita sedang sholat, kadang kalau tempatnya kotor apa, kita suka membawa alas kepala. Kita sholat, kepala kita berarti di alas kepala tersebut, tidak full sajadah. Kalau full sajadah kan berarti di satu area. Atau kadang kita sholat, mukena kita seperti ini, lalu kita, nah di kepala kita ada di atas mukena, tapi kita menempel dengan tempat sholat. Itu bagaimana? Baik. Nabi sholat di atas tempat tidur. Jadi Nabi tidur di atas ranjang. Tadi Aisyah cari Nabi di mana? Di atas ranjang kan? Berarti bukan di atas tanah Nabi sholat kan? Di atas ranjang ada apa? Ada tikar dan semacamnya kan? Bisa dibayangkan, tidak masalah kan? Asalkan tikar itu tempat sujud kita. Bisa dipahami maksudnya? Jadi nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Jadi kita menghampar di tempat sejadah kita, misalnya jilbab kita. Jadi mestinya dihindari di atas tempat di atas sajadahnya aja. Kalau misalnya tertutup pakaian, khilaf para ulama. Maka untuk mengeluar dari khilaf, mendingan ketika ibu sujud perhatikan jangan sampai tertutupi oleh pakaian ibu. Ustaz, berarti kasusnya sama dengan kalau laki-laki pakai sorbannya nggak? Ke bawah nggak boleh. Ya. Nah. Tidak boleh terhalang oleh itu. Ustaz, berarti kalau misalnya kita katakan ya sholat di tempat umum, tenang ya, sholat di tempat umum, lalu kita tidak bawa sejadah yang besar kan, kita hanya bawa sajadah kepala yang kecil aja. Kita taruh sapu tangan tersebut misalnya untuk alas muka dan hidung, karena itu tempat umum misalnya, itu kotor atau itu bagaimana ya Ustaz? Kalau itu dijadikan alas sholat, maka itu di atas permukaan tanah dihitung. Adapun baju ibu bukan alas sholat kan? Itu kan dijadikan alas sholat bukan? Adapun baju ibu bukan alat sholat, bukan alas sholat kan? Jelas ya? Baik, ada yang lain bu, jangan nanya lo, wajah ibu tuh banyak masalah loh. Daripada kepegadaian loh. Dari Zoom Ustaz, ada lagi Ustaz. Bapak-bapak mengenai peci. Begitu juga peci tidak boleh. Ketika sujud perhatikan jangan sampai peci menutup tempat sujud dahi atau hidung. Karena peci bukan alas sholat. Tadi sajadah itu alas sholat bukan? Berarti kita sholat di atas tempat itu kan?
Adapun baju ibu bukan alas sholat kan? Bukan alas sholat, bukan. Maka tidak boleh. Hindari dia ketika muslim, perhatikan. Begitu juga dengan sorban atau kopiah. Ya, hendak tidak boleh sampai jatuh menutupi dahi, ya, maka ini tidak boleh. Wallahu a'lam, ya. Kalau sajadah laki-laki kan ada yang cuma segini, yang kecil, yang hanya untuk kepala itu, apakah masuk sajadah sama dengan yang panjang sampai ke belakang? Dia jadi alas sholat kan? Berarti Anda sholat di atas itu. Baju bukan alas sholat loh. Jelas ya? Sama dengan kopiah tadi, Bu. Makanya perhatikan jangan sampai mukenaknya menutupi dahi ya. Ustadz, ada dari Zoom lagi. Saat sujud mata terbuka atau tertutup, Ustadz? Mata tidak boleh ditutup, makruh walaupun tidak haram. Merem atau menutup mata ketika salat hukumnya makruh tahrim, makruh dekat kepada haram. Jadi ibadah jangan menyerupai orang kafir. Orang kafir itu ibadah suka merem bukan? Alasan supaya khusyuk, nggak boleh, ya, tidak membatalkan salat tapi makruh. Wallahu a'lam, ya. Ustaz, ada muslimah bercadar yang tidak melepas cadarnya saat sholat. Dalam ruangan itu khusus prehol buat muslimah. Dibuka Baik. atau tidak? Ibu kalau sholat sendirian umpamanya, buka saja cadarnya, lebih baik daripada pakai cadar. Ya, sebab hidung akan tertutupi bukan? Ya, sementara wajah bukan aurat bagi wanita. Allahu a'lam. Bahwa wajah itu bukan termasuk aurat yang mesti ditutup ketika sholat. Ada lagi Bapak Ibu pertanyaan? Kita ada kuis Bu Yuanita? Hari ini nggak usah kuis ya, karena saya buru-buru pergi ya. Hadiah ditahan dulu buat 2 pekan lagi. Hadiah nanti ditunda aja, nggak apa-apa kok. Bapak Ibu ada lagi pertanyaan, silakan. Ya dimaafkan. Iya. Dari Zoom lagi Ustaz. Dianjurkan untuk memperbanyak membaca doa di saat sujud. Apakah benar? Haditsnya sahih. Hadits kita belum bahas tentang bacaan-bacaan sujud kan? Oh. Saya baru jelaskan rukun fi'iliyahnya, perbuatannya, belum dengan qauliyahnya. Ya, termasuk sunnah memperbanyak doa ketika sujud. Hadits Bukhari, Muslim dan lain. Seorang hamba paling dekat dengan Tuhannya ketika dia sujud. Maka perbanyaklah doa ketika sujud. Haditsnya sahih. Jelas ya? Minta apa saja. Bapak-bapak minta nikah lagi silakan. Ibu-ibu juga lawan dengan doa, ya Allah jangan sampai suamiku nikah lagi, boleh. Selama bukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada lagi Bapak Ibu pertanyaan? Oh iya. Pertanyaan tentang tata cara berdoa saat sujud tidak saya tanyakan, insya Allah kita bahas pada saat kajiannya. Jadi sekali lagi pertanyaan tentang tata cara membaca doa di dalam sujud tidak saya bacakan karena kita akan bahas pada kajian yang ya sesuai. Tentang bacaan-bacaan ketika sujud termasuk berdoa ya.
Itu ada hadis sahih. Perpanjanglah sujud kalian. Sehingga ada yang mengartikan maksudnya panjang di sini limit waktunya, ada mengartikan dengan kepalanya. Wallahu a'lam. Berarti menyelisih yang tangan melampaui telinga tadi. Iya, yang benar saya adalah memahaminya memperlambat sujud. Iya. Waalaikumsalam. Berdiri. Nanti kalau sudah umpamanya yang ketiga kalinya itu saya duduk gitu, karena memang nggak bisa. Baik. Kalau lagi bangunnya itu nggak bisa. Baik, kemarin kita udah bahas di awal, berdiri itu rukun. Tapi kan ilam yasati, maka duduklah boleh. Jadi, tapi ingat, boleh duduk ketika pada gerakan yang tidak mampu berdiri. Paham ya? Jadi misalnya mampunya 3 rakaat. Ya, nah, nanti rakaat keempat misalnya tidak mampu, maka boleh duduk. Sebab hadis sudah saya jelaskan. Kata Nabi sholatlah sambil berdiri. Ketika sahabat bertanya, ya Rasulullah, aku wasir. Ya, kata Nabi sholat sambil berdiri. Kalau tidak mampu duduk. Kalau gak mampu duduk berbaring. Ya, saya tambah berbaring gak bisa kita yang sholatkan. Jelas ya? Jadi mana yang ibu mampu lakukan, mana yang gak mampu maka dimaafkan. Lakukan sesuai dengan kemampuan ibu. Ya? Ada lagi Bapak Ibu pertanyaan? Tafadhol. Saya bacakan yang di ruang Zoom lagi ya. Saat sholat menggunakan telapak tangan boleh tertutup tidak Ustaz? Sarung tangan. Saya sering melihat orang memakai sarung tangan yang telapak tangannya terbuka. Telapak tangannya apa boleh tertutup apa tidak? Baik. Sarung tangan. Kafai dalam bahasa Arab itu punggung dan telapak. Jadi ingat ketika ibu-ibu biasanya ada mukena yang ada itunya kan? Punggung tangan bukan aurat yang mesti ditutup. Karena kafai itu adalah punggung dan telapak satu anggota. Ya, jadi tidak usah ditutup punggung tangannya, biarkan dia terbuka saja. Ya. Ustadz, saat di Masjidil Haram saya sholat berdesak-desakan sehingga sulit membentangkan tangan. Apakah ini sah? Ya, tadi kan saya bilang membentangkan tangan itu merenggangkan, bukan membentangkan. Ya. Membentangkan dengan merenggangkan beda loh. Ya, tapi maksudnya mungkin merenggangkan ketika sujud. Merenggangkan berarti sikunya lebih jauh dari lambungnya. Tadi kan merenggangkan bukan? Ini kalau memungkinkan sholat sendirian. Boleh jadi di tempat tertentu, misalnya menjelang tarawih kan? Kadang-kadang kita datang orang udah penuh bukan? Sama-sama sholat sunnah kan, gak mungkin kita renggangkan tangan. Nanti orang sebelah sujud ke siku kita kan. Maka ini tidak mengapa. Tok merenggangkan ini termasuk sunnah di dalam sholat, tidak wajib. Ya, itu kalau sholatnya sendirian. Tapi kalau misalnya Anda sholat di tempat yang sempit, kanan kiri juga orang sholat. Ya kalau Anda renggangkan, orang lain sujud pasti di atas siku antum. Ya, kalau pas dia sujud pas hidungnya kena siku bisa pesek itu hidung orang. Jelas? Jadi kondisi itu kalau memang sendirian dan memungkinkan.
Adapun tidak memungkinkan maka tidak mengapa, dan itu termasuk sunnah bukan wajib. Jelas ya? Baik Bapak Ibu, pertanyaan tentang doa-doa di dalam sujud kita akan bahas pada kajian yang berikutnya. Pertanyaan banyak yang demikian di ruang Zoom. Kita sudahi dulu kajian ini, Bapak Ibu. Jangan lupa bahwa rekaman kajian, karena ini terkait dengan fikih, sebaiknya kita banyak murojaah. Rekaman kajian ini, termasuk juga rekaman kajian sebelumnya tentang tata cara ruku, bacaan sholat, itu lengkap ada di kami di YouTube Islam Madinah TV, atau kalau mau linknya silahkan hubungi admin Islam Madinah 0811 10 68 11 0811 10 68 11. Seluruh kajian tentang tata cara sholat ada rekamannya, termasuk juga insya Allah rekaman hari ini. Silahkan di murojaah agar tanya jawab juga bisa lebih jelas, penjelasan dari Ustadz juga jelas, insya Allah. Demikian Bapak Ibu, kajian hari ini, insya Allah. Ya Ibu, silakan Ibu. Oh, mau bertanya dulu, ya. Ya masih ada pertanyaan Ustadz. Baik. Taruhlah ibu biasa kemampuan berdiri cuma 2 menit umpamanya. Misalnya. Ibu bisa berdiri tapi kemampuan berdiri 2 menit umpamanya. Pertanyaannya, berdiri dulu apa langsung duduk? Duduk saja Bu, 2 menit itu tidak dianggap kekuatan. Ya, langsung saja duduk. Ibu dihukumi orang tidak mampu berdiri. Kecuali ibu berdiri 1 rakaat full bisa, maka berdirilah. Ya, tapi karena singkat saja maka dihukum sama dengan tidak mampu berdiri. Maka boleh langsung duduk saja. Jelas ya? Baik Bapak Ibu, silakan murojaah melalui rekaman kajian, hubungi 0811 10 68 11. Insya Allah kita bertemu kembali 2 pekan lagi. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis, Bapak Ibu termasuk juga yang di ruang Zoom. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.